Bapak Ibu, kita lanjut ke verifikasi data, di mana setelah siswa melakukan pendaftaran, maka di saat pendaftaran ulang maka panitia akan melakukan verifikasi siswa yang mendaftar. Di mana di sini fiturnya kurang lebih mungkin hampir sama yang seperti Ibu lakukan seperti biasanya, yaitu mengeditnya di Google Spreadsheet. Google Spreadsheet itu berada di Google Drive. Jadi Bapak Ibu, ada dua cara. Pertama, bisa Ibu masuk ke Google Drive, atau lewat menu ini saja, sudah dibuat mudah. Tekan admin ya, tekan admin, kita tunggu saja waktunya lagi loading. Ini karena masih belum loading, kita klik saja ya, kita klik. Untuk menuju Google Drive dari sekolah Bapak Ibu yang link untuk PPDB sekolah, dimana nanti yang saya buatkan, kita klik go to drive. Nanti menggunakan akun email sesuai dengan akun email untuk PPDB sekolah yang nanti saya buatkan. Di sini kan Google Drive-nya ini kan masih link ke Google Drive yang sebelumnya. Jadi untuk masuk ke, apabila Bapak Ibu menemukan tampilan seperti ini, maka Bapak Ibu perlu logout seperti ini. Tentu pasti akan muncul diminta email dan password. Contoh, di logout saja dulu, kita logout. Oke, tambah akun lainnya misalnya, bisa saja tambah akun. Oke, bisa ditambahkan menggunakan akun lain. Nanti ada pemasukan email dan juga sandi untuk masuk ke akun untuk verifikasi data siswa yang mendaftar. Apabila Ibu telah masuk, maka nanti akan saya buatkan filenya nanti untuk upload dengan Bapak Ibu. Kalau di sini saya coba ke tampilan Google Drive saya terlebih dahulu. Kita ambil saja database PPDB sekolah. Database ini sebagai contoh saja Bapak Ibu, ini kebetulan database-nya ini masih belum dipakai oleh sekolah, setelah saya sudah minta izin ke pihak sekolah. Di sini database-nya udah hampir mau selesai loadingnya. Baik, kita akan lanjut ke verifikasi data. Disinilah Bapak Ibu mengedit data siswa. Di sini ada beberapa fitur yang saya kasih. Bapak Ibu mengeditnya nanti itu mengeditnya hanya di sini saja ya. Kalau terverifikasi ini otomatis nanti akan saya jelaskan. Database Studio ini tujuannya ini link ke Google Data Studio. Jadi pesan saya yang terverifikasi dengan Database Studio ini, jangan Bapak Ibu edit, karena ini isinya rumus semua, tidak akan bisa. Nah, apabila Ibu edit nanti ada error. Nanti. Misal nih Bapak Ibu mau ngedit di sini, misal Bapak Ibu tekan di sini namanya Ahmadi ya, akan error nanti. Error karena di sini rumus isinya. Oke Bapak Ibu, mengisinya jangan di sini, jangan di sheet yang saya tandai ini ya, mengeditnya di sini. Di sini ada beberapa fitur, beberapa tabel yang saya kasih seperti nomor, tanggal daftar, jam daftar, nomor daftar, status. Ini bisa Bapak Ibu langsung lihat ya. Oke. Kemudian untuk nomor, tanggal daftar, jam daftar, nomor pendaftaran, status tidak perlu Bapak Ibu edit, ini otomatis ya, otomatis. Status nanti akan saya jelaskan gimana caranya dia membuat belum terverifikasi dan terverifikasi tanpa mengetik. Karena kalau jika Bapak Ibu ketik, ini nanti akan error seperti yang tadi. Misal nih, saya tekan ya, terverifikasi misal, error nanti datanya.
Jadi mengeditnya bukan di sini, tapi ngeditnya itu nanti di tampil akhir. Nanti akan saya jelaskan. Disinilah yang perlu Bapak Ibu edit. Misal nama lengkap siswanya, misalkan misal namanya itu Hanif apa ya? Terserah sih. Ini saya coba-coba ya. Hanif Ahmad misal. Nah, di sini ngeditnya. Kita balikin lagi ya. Di sini yang perlu Bapak Ibu edit mungkin kolom nama lengkap, nik, nomor kakak, ini kan inputan, NISN, tempat lahir, tanggal lahir ini ya, ini diedit apabila ada kesalahan. Tanggal lahir ini yang bersifat keterangan bulan seperti ada November 2021 dan umur, ini otomatis ya Bapak Ibu berdasarkan ini. Jadi nanti untuk pengeditannya Ibu nanti mengeditnya hanya di sini saja. Pilih saja nanti ya. Misal tanggal berapa ya? Tanggal 3. Yang kerja akan mengaruh nanti. Dia contoh saja. 3 November jadinya. Awalnya 2 November. 0 bulan, 0. Ini umur. Kita balikin lagi. Seperti ini. Ini contoh saja. 2 November 2021 misalkan umurnya segini, contoh saja ya. Untuk tanggal lahir itu pengeditannya di sini. Kemudian yang ini jangan diedit ya Bapak Ibu, karena ini akan membaca otomatis dari tanggal lahir yang sifatnya angka. Kemudian untuk yang berikutnya jenis kelamin, mungkin ada apabila ada kesalahan bisa jadi siswanya yang mungkin ada salah klik bisa diubah di sini. Ini inputan agama, anak ke, jumlah saudara, alamat sekarang, kecamatan, kabupaten, asal sekolah, nama sekolah asal. Nah, nama sekolah asal ini itu apabila ada huruf yang tidak rapi maka Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini ya. Ini kan banyak nih huruf tidak rapi. Untuk pemakaian atau penggunaan Google Spreadsheet ini hampir sama dengan Excel Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada kesalahan bisa Bapak Ibu tekan Ctrl Z untuk membalikan datanya kembali atau Ctrl Y untuk membalikan data yang terbaru. Seperti itu. Misal nih kita tekan ini MI misal ya. MI. Bapak Ibu tekan Ctrl Z. Ini akan kembali ke SD. Atau seperti ini pun juga bisa membalikan ke MI. Itu contoh saja ya. Jadi fiturnya mirip dengan Excel pengeditannya. Cuman ini online. Saya menyarankan itu ngeditnya online ya Bapak Ibu di Google Spreadsheet, karena ini link ke data untuk web. Jadi di webnya ini nanti akan update terus. Misal, ini maksud saya tadi apabila ada kesalahan, misal ada nekan MI Matlabun Najihin misal, atau yang ibaratnya itu datanya itu ada banyak pada sekolahnya cuma satu, bisa Bapak Ibu edit di sini kalau ada sih. Contoh saja ya. Contoh saja MI Nurul Nikmah atau MI Matlabun Najihin, ini MI Matlabun. Ini kan ada keseluruhan tidak rapi atau MI Nurul Nikmah misalkan. Ini bisa dirapikan Bapak Ibu dengan mengetik nanti. Kemudian ini nilainya. Apabila ada kesalahan masukkan nilai bisa diedit lagi. Ini data terakhir ya yang kita isi ya. Kita betulkannya di sini. Nanti untuk penjelasan kenapa warnanya seperti ini, kenapa warnanya putih, nanti akan saya jelaskan. Ini yang Aldo tadi ya, yang saya isi tadi namanya Aldo Kurniawan namanya. Ini nilainya. Apabila ada kesalahan nilai maka Ibu bisa mengedit di sini. Sejadinya 80. Kita balikin lagi. Untuk
alamat tadi, maksud saya tadi alamat sekarang kan tadi kan dibatasi ya Bapak Ibu, untuk alamat sekarang, kecamatan, kabupaten. Bapak Ibu bisa mengeditnya kembali di sini sesuai dengan alamat dia yang keterangan yang panjang. Bisa diedit, itu maksud tadi untuk pengeditan data itu bisa di Google Spreadsheet. Kenapa saya buat itu dibatasi karakternya? Karena menyesuaikan dari PDF dari form yang akan dicetak nanti. Dikarenakan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kalau misalkan itu data isian karakternya panjang, ya menyebabkan hasil yang dicetak nanti tidak rapi, alias atau acak-acakan. Bisa saja 2 halaman, 3 halaman kan. Jadi tampilannya tidak menurut saya ada banyak masalah apabila dilakukan seperti itu. Seperti ini. Di sini Bapak Ibu, apabila ada nama siswa yang panjang, maka bisa diedit di sini lagi. Karena dibatasi kan karakternya di Google Form, bisa diketik. Kemudian ini contoh saja, kita patokan ke data terakhir yang kita isi, yang nama si Aldo ya, Aldo. Di sinilah rata-rata, ada grade, ada rank. Rata-rata ini otomatis ya Bapak Ibu, tidak perlu diedit, karena kalau diedit nanti dia error. Kemudian grade ini juga otomatis, dimana rumus grade ini saya masukkan itu nanti bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Misal kalau Bapak Ibu mau bahan dari saya bisa langsung saya masukkan, jadi nggak perlu lama. Nilai di atas 90A, nilai di atas 80B, nilai di atas 70C, di bawahnya itu D. Ini 76,8 kan. Kenapa bisa C? Berdasarkan rumus ini. Kan dia sebelum 80 baru B, ini 76,8, jadi dia masih C. Ini tidak ada rumus ya bawahnya Bapak Ibu, jadi apabila Bapak Ibu hapus, dia tidak akan hilang, karena ini rumusnya di atas. Seperti itu Bapak Ibu bisa hapus ini, tidak akan bisa, karena ini rumus. Tapi jangan Bapak Ibu tambah, kalau Bapak Ibu tambah ini bisa error kayak tadi. Ranking di sekolah ini maksud saya. Untuk ranking di sekolah ini, apabila anak mengetik ranking 1, ranking 2, ranking 3, maka nanti akan tulisannya juara, keterangan juara. Di mana keterangan bisa anak buat 3, maka keterangan juara 3. Dan di saat itu memilih 2, maka keterangan juara 2. Kalau 1 juara 1. Ini untuk memberikan banyak fitur. Itu mengapa membutuhkan waktu sekitar 15 menit agar datanya itu valid masuk ke Google Data Studio. Akan tetapi untuk panitia tidak memerlukan waktu 15 menit, karena sistem dari Google Data Studio seperti itu Bapak Ibu. Menurut saya tidak jadi masalah ya kalau 15 menit. Akan tetapi untuk panitia itu tidak butuh waktu, dikarenakan sistem dari Google Data Studio itu sendiri. Kemudian ranking PPDB inilah otomatis Bapak Ibu, otomatis dari rata-rata ya. Misal nih ranking PPDB ini otomatis berdasarkan inputan rapor anak. Misal apabila Bapak Ibu mau rapornya di semester 1 sampai semester 5, nanti saya buatkan. Kalau ini kan rapornya kan cuma 1 semester saja, ini saya buat untuk MTS. Kemudian untuk ranking PPDB ini otomatis. Ranking di sekolah ini ranking di rapornya, ranking PPDB ini otomatis dari nilai yang dia masukkan. Bisa nih, dia dapat 94, ternyata dia peringkat 1. Apabila saya buat di status, apabila nilainya atas 90, untuk mempermudah data Bapak Ibu, saya buat di atas 90 itu siswa berpotensi. Kalau di bawah 90 tidak saya buat siswa berpotensi, walaupun dia ranking 1 di sekolah, untuk memudahkan Bapak Ibu mencari siswa yang berprestasi mungkin, atau mungkin untuk tujuan yang lain. Ranking 1 ada sekitar 2 ya, ranking 1. Dan ranking 2-nya siapa? Ini otomatis Bapak Ibu apabila ada isiannya yang baru, maka dia akan menyesuaikan lagi. Jadi data ini sifatnya dinamis, bukan statis. Kalau statis kan dia akan menetap, jadi kalau ada yang baru dia tidak bisa. Dia dinamis datanya. Jadi data dinamis, dia akan berubah-ubah sesuai dengan rata-rata yang terbaru. Ini ranking 2-nya yang mana letaknya? Ranking 2 tidak ada sini ya, karena ada ranking ganda.
Ini ranking 3 itu 89 nilainya, B. Siapa namanya? Kita bisa tahu. Namanya adalah, Bapak Ibu bisa nekan ini. Kalau di keyboard itu mungkin Bapak Ibu tahu ada yang di sebelah kanan bawah, kan ada tanda-tanda panah itu, tanda panah. Di situ ditekan. Itu ya. Ini masalah data saya sudah yakin kalau untuk penggunaan keyboard atau penggunaan pengetikan hampir sama dengan Excel. Ini yang nilai ini nilai mana tadi? Ini yang peringkat 3 ya. Dekat 4 apakah ada? Ada. Ini ada dapat peringkat 4 ini otomatis. Jika nilai atas 90 maka dikatakan sesuatu berpotensi untuk kesimpulan sementara. Ini data orang tua. Ini maksud saya data orang tua nih. Jadi di formulir tadi itu kan banyak bintang ya Bapak Ibu. Di sini tidak. Jadi Bapak Ibu bisa mengedit di sini. Apabila ada error, saya pernah ingat ada error waktu itu. Ini. Jadi saya coba tadi ada error Bapak Ibu. Mungkin ini tidak semua sistem bagus ya. Misal nih. Keterangan ada E. Cuma di sini saya contohkan saja ya, ini contoh. Ini saya sembunyikan. Jadi saya sangka Bapak Ibu jangan mengklik ini karena ini semacam rumus untuk tidak mempersulit Bapak Ibu membaca data. Ya kan, E jadinya berbeda. Kita balikan lagi. Saya sarankan Bapak Ibu jangan mengklik ini karena nanti Bapak Ibu akan pusing, nanti akan kesulitan maksud saya dalam mengedit data. Ini tapi angkanya tetap ada. Kita kasih tanda petik 1 di atas. Mungkin tidak semua proses itu berjalan dengan bagus, tapi mungkin ada beberapa error Bapak Ibu. Cuma tidak semuanya error. Jadi pas dimasukkan nomor atau yang lain tidak error semua, tidak. Jadi saya menyampaikan tadi apabila ada error tadi maka cukup Ibu tekan tanda petik tadi ya. Tanda petik tadi. Ini tanda petik. Seperti itu. Jadi saya jelaskan secara detail agar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam melakukan verifikasi. Kemudian setelah ini data orang tua. Hampir sama dengan tadi. Apabila ada kesalahan, error pas Bapak Ibu cek data siswa, maka bisa Bapak Ibu lakukan dengan diberi tanda petik 1 di atas. Hampir sama kayak Excel ya Bapak Ibu. Biasanya kan kalau Excel kan kalau ada error seperti itu kan dikasih tanda petik untuk data yang bersifat angka. Kali ini data orang tua kita sesuaikan saja nanti. Sesuaikan saja di nomor HP. Ini tidak perlu ya, apabila ada tidak perlu. Tapi apabila ada perlu diedit maka bisa diedit. Perlu diedit ya. Ini link kode QR. Ini link kode QR. Kalau untuk saya ini tidak perlu jadi pembahasan karena ini pembuatan QR otomatis. Menurut saya nggak perlu dibahas ya Bapak Ibu. Ini bisa di scan maka akan menghasilkan ini ya, ini rumus saja. Nama, nick dengan NISN. Contoh saja seperti itu. Ini saran saya, ini jangan dihapus tabelnya. Semuanya ini saya meminta ke Bapak Ibu agar tidak ada kesulitan nanti. Tabel-tabel ini jangan dihapus. Jangan dihapus. Dan kalau bisa itu tabelnya jangan ditambah. Karena kalau ditambah nanti akan ada error apabila Ibu tambah secara online datanya ini. Kan database studio ini pernah saya coba ke data ini, maka akan ada error nanti. Jadi saya sarankan apabila Bapak Ibu ingin mengedit, ingin menambah tabel, itu kalau bisa di-download terlebih dahulu. Di sini bisa Bapak Ibu download ya Excel, baru Bapak Ibu tambah tabelnya. Jadi ada mungkin agak sedikit menyulitkan Bapak Ibu, akan tetapi agar
websitenya nanti itu tidak ada error, itu maksud saya. Sistem dari Google Data Studio ini apabila ada penambahan data maka dia itu akan di refresh atau diupdate lagi datanya. Jadi kalau menurut saya ini banyak tabel ini menurut saya sudah mewakili untuk data PPDB. Maaf, bukan ini database. Udah mewakili data PPDB menurut saya. Oke, kita lanjut ke kita lanjut lagi. Ada yang kurang yang bisa saya sampaikan. Ini yang sebenarnya saya sampaikan tadi, untuk tabel jangan ditambah di sini, karena kalau ditambah nanti Bapak Ibu nanti data di website nanti akan error. Jadi saya sarankan di download. Bisa Ibu tambah datanya secara offline tanpa memakai internet. Cuma kalau saya sarankan Ibu mengedit data siswa itu online, karena nanti akan link ke website nanti. Seperti itu. Kemudian menurut saya itu enggak jadi sulit ya Bapak Ibu. Jadi ini lebih mempermudah Bapak Ibu. Kemudian ini yang maksud saya tadi, kenapa ada warna biru muda, ada putih, itu tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu melihat siswa yang sudah daftar ulang atau belum. Dimana apabila kita sudah klik daftar ulang, maka akan secara otomatis warnanya akan berubah. Jadi mempermudah Bapak Ibu. Misal siswa yang belum daftar ulang siapa gitu, kayak sudah daftar ulang siapa dengan adanya warna ini. Dan ini akan link nanti otomatis di sini. Yang awalnya kan yang daftarkan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Ya kan. Coba kita hilangkan aja dulu. Kan hilang dia tuh. Kan awalnya 7. Jadi karena kan udah ada yang sudah daftar ulang satu lagi, maka otomatis berubah jadi 8. Apa ya, Bapak Ibu bisa melihatnya, dimana di data terverifikasi ini saya buat urut. Jadi walaupun datanya ini itu acak ya, namanya acak, namanya misal ini kan, di sini akan urut. Jadi lebih mudah Bapak Ibu untuk merekap data. Saya akan urutkan berdasarkan nama. Jadi ini nggak perlu Bapak Ibu edit ya, karena sudah dibuat sistemnya. Ini datanya saya kasih nomor kakak, nik, ada data penting untuk Bapak Ibu bisa ada penginputan data nantinya. Ini untuk yang terverifikasi saja. Yang terverifikasi tidak bisa. Dan ini untuk link ke data studio tadi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu jangan mengedit di terverifikasi dan di database studio. Saya menjelaskan buku Bapak Ibu ini jangan diedit ya, karena ini rumus, bukan isinya isian yang bisa diedit gitu. Ini isinya rumus. Ini baru bisa diedit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa di dalam ini yang jangan diedit karena nanti error. Nah, ada yang diedit. Menurut saya yang diedit itu gak jadi sulit Bapak Ibu memahaminya. Yang pada umumnya saja, misal nama lengkap kan perlu diedit. Kalau status kan tidak perlu diedit tuh. Nama pendaftaran, karena tadi link tadi. Jadi setelah yang saya jelaskan tadi, setelah Bapak Ibu mengklik sudah daftar ulang, ya, misalnya kita hapus. Kan awalnya kan dia kan belum terverifikasi, ya kan. Setelah kita tekan terverifikasi, kita tekan sudah daftar ulang, maka statusnya yang awalnya belum terverifikasi menjadi terverifikasi. Ini bisa Bapak Ibu lihat tadi kan, awalnya belum, jadi sudah terverifikasi. Jadi Bapak Ibu mengeditnya di sini saja. Untuk status itu di sini, status terverifikasi, karena status ini kan sifatnya itu hasil akhir. Siswanya ini belum terverifikasi atau belum kan. Jadi di sini. Jadi Bapak Ibu setelah Bapak Ibu klik sudah terulang, maka secara otomatis keterangan ini berubah dari awalnya belum terverifikasi menjadi terverifikasi. Dan apabila belum daftar ulang, maka statusnya tetap belum terverifikasi. Apabila diklik lagi sudah terulang, maka dia terverifikasi, dimana dia akan link ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti akan mudah melihat ya siapa saja siswa yang sudah daftar ulang di sini. Ini ada nomor ya untuk mudah Bapak Ibu dalam hitung. Seperti itu Bapak Ibu. Tidak, menurut saya
tidak ada kesulitan dalam mengedit data. Apabila Bapak Ibu kurang paham dalam memahaminya, bisa Bapak Ibu ulang lagi videonya. Dan apabila Bapak Ibu ingin memesan atau pembuatan website, ini menurut saya sudah final ya Bapak Ibu. Bila tadi saya menjelaskan tentang tampilan website, pengisian data untuk PPDB, kemudian pengeditan data untuk verifikasi. Menurut saya itu udah selesai. Pada umumnya sistem PPDB seperti itu. Di sini saya jelaskan kesimpulannya lagi. Apabila Bapak Ibu dalam memverifikasi, jangan lupa klik ini ya, sudah daftar ulang. Karena sia-sia saja kalau Bapak Ibu tekan sudah daftar ulang, siswa yang sudah daftar ulang Bapak Ibu lupa, tentu Bapak Ibu akan lupa siswa yang sudah verifikasi siapa saja gitu kan. Jadi Bapak Ibu, untuk apabila Bapak Ibu sudah mengedit, siswanya sudah datang, sudah melakukan daftar ulang, sudah Bapak Ibu edit datanya, jangan lupa klik ini, sudah daftar ulang. Apabila belum, maka siswanya belum terverifikasi terus. Jadi akan membuat data Ibu nanti jadi tidak valid nanti. Akan kesulitan Bapak Ibu menentukan jumlah siswa. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila Bapak Ibu ada kurang paham dalam memahaminya, bisa Bapak Ibu ulangi videonya. Apabila ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, bisa Bapak Ibu tanya melalui WA, nanti ada di deskripsi link WA-nya. Apabila Bapak Ibu ingin memesan website atau seperti ini, website PDB, bisa apabila Ibu tertarik, maka Bapak Ibu bisa mengkomunikasikannya ke saya, di mana nanti akan disesuaikan dengan permintaan Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu tetap memakai bahan dari saya, itu kan sudah bahannya itu kan sudah menurut saya udah cukup lah untuk website sekolah itu. Jadi apabila memakai yang ini pun juga tidak jadi masalah, karena sudah saya jelaskan di video preview untuk website itu kan. Tapi apabila ada yang mau ditambah, bisa saya tambah. Tapi nanti apabila kan kalau bahan kan itu kelebihan dari saya kan mungkin waktu menurut saya 3-4 hari. Tapi kalau disesuaikan dengan Bapak Ibu, mungkin saya akan bahan Bapak Ibu yang baru, maksudnya mungkin bisa kita diskusikan lagi berapa hari nanti selesainya. Nah, tapi maksud saya bukan sampai selesai berminggu-minggu, tidak. Karena tapi mungkin bisa lebih dari 3-4 hari. Baik Bapak Ibu, ada yang perlu saya tambahkan. Dan untuk agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan website, pengisian data dan lain sebagainya, kita tunggu dulu loadingnya terlebih dahulu. Di sini saya kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Di sini kita saya masih memakai akun Google Drive sekolah. Saya sudah minta izin ke sekolah untuk saya mentutorialkannya, di mana nanti Bapak Ibu mengeditnya itu, isi data Google Form itu jangan di Google Drive, pengisian data untuk Google Form, tapi isilah datanya di sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu di website. Jadi Bapak Ibu nggak perlu masuk ke Google Drive mengisi data, jadi itu jadi ribet. Bahkan saya pernah ada pelanggan yang mengisi di Google Drive. Sebenarnya Google Form ini adalah kan sebenarnya ini kan untuk rancangan pengisian data. Jadi bukan ini yang diisi gitu. Bukan ini yang diisi nama siswa. Kalau ini diisi, otomatis nanti akan error semuanya. Jadi sebagaimana ini saya sudah mentutorialkan. Sebelumnya mungkin saya belum mengasih tutorial. Jadi saya menjelaskan lagi. Nanti Bapak Ibu sesuai instruksi, dan Bapak Ibu ngisi datanya di pendaftaran online. Kalau untuk mengedit, saya sarankan Bapak Ibu masuk ke Google Drive itu hanya mengedit database. Akan tetapi untuk Word-nya, untuk Google Form-nya, untuk website-nya, saya sarankan jangan Bapak Ibu edit. Kalau Bapak Ibu edit, nanti takutnya ada error. Ada error yang menyebabkan nanti website-nya tidak berjalan dengan semestinya. Jadi nanti saya akan buatkan foldernya. Jadi akan saya buat database. Nanti akan saya informasikan ke Bapak Ibu. Ya, Ibu masuk ke Google Drive itu hanya untuk mengedit database. Jadi Bapak Ibu nggak perlu nanti masuk ke Google Drive,
terus nanti ngisi formulirnya di Google Drive, jadi lebih sulit jadinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan ke Bapak Ibu bahwa nanti Google Drive ini jangan Bapak Ibu pakai untuk mengedit maksudnya bukan mengedit database, tapi mengedit perancangan dari websitenya, baik itu tampilan website, pengisian tampilan form, dan juga tampilan untuk PDF formulirnya. Selesaikan yang 3 ini, jangan diedit. Yang diedit itu yang ada gambar tambah ini baru Bapak Ibu edit di Google Drive ya. Jadi Bapak Ibu ngedit di Google Drive itu hanya untuk yang database saja. Ini jangan Ibu edit karena takutnya nanti akan mempengaruhi kelancaran dari pelaksanaan PPDB online-nya. Jadi sesuaikan untuk pengeditan itu hanya di Google Spreadsheet saja. Google Spreadsheet database PPDB online sekolah nanti yang dituju. Itu saja. Ya Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kira dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.